Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 39123914. Bab 3912, Madwater Blow. Dengan instruksi bayangan kekaisaran terlebih dahulu, pemimpin Ziying tidak mau memprovokasi terpilih, tetapi kali ini terpilih mengambil lempengan batu Buddha kuno, yang akan menyebabkan masalah tak terduga bagi 3 orang suci. Alis pemimpin bayangan ungu Dai mengerutkan keningnya. Bagaimanapun, lempengan batu Buddha kuno ini masih harus dipulihkan, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Utusan pembunuh geng naik dari tanah dengan susah payah. Dia menanggung rasa sakit dan membungkuk dan berkata, pemimpin Ziying, bawahannya memohon untuk menghukum dosa dan memimpin lebih banyak orang untuk menangkap yang terpilih dan mengambil lempengan batu Buddha kuno. Ngomong-ngomong, dia merebut sulung Divine Bow. Pemimpin Ziying berpikir sebentar, dan berkata dengan nada dingin, sebelum rencana gereja suci saya tercapai, jangan bertindak gegabah. Selain itu, Anda sampah tidak memiliki cara untuk melacak posisi yang terpilih, kan? Utusan yang membunuh bijak itu terdiam, dan berkata dengan malu, bawahannya tidak kompeten, dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan orang yang dipilih hari itu untuk sepenuhnya menghapus jejak jiwa bawahan. Selama konfrontasi sebelumnya, utusan pembunuh geng telah menempatkan jejak ilahi dan jiwa pada sejumlah biksu abadi dalam pasukan gabungan, tetapi tidak butuh waktu lama untuk jejak ilahi dan jiwa yang ia tanam menghilang tanpa jejak. Saya takut bahwa utusan pembunuh dewa bahkan tidak bisa memimpikannya. Landen Sen akan memiliki harta abadi ruang spiritual tingkat roh yang diam, yang dengan sempurna menghindari pelacakan. Master Ziying berkata dengan dingin, jika Anda dapat mengandalkan limbah ini, saya tidak perlu khawatir tentang banyak hal setiap hari. Masalah ini akan dikesampingkan untuk saat ini, menunggu gereja suci untuk sepenuhnya menduduki domain abadi Tianmu dan menanamnya. Setelah kayu suci langit, lalu belum terlambat untuk memulihkan lempengan batu Buddha kuno. Iya. Begitu kata-kata ini keluar, utusan pembunuh geng akhirnya menghela napas lega. Tetapi kalimat berikutnya dari Master Ziying membuat wajahnya sangat jelek. Kali ini kesalahanmu tidak ringan. Untuk sementara kamu termasuk dalam bawahan Guixi yang harus dia kendarai selama ribuan tahun. Setelah menduduki wilayah abadi Tianmu, kursi ini akan memberimu kesempatan untuk menangkap yang terpilih. Jika kau gagal lagi, kau, utusan suci jangan itu. Begitu suara itu jatuh, pemimpin Ziying melambaikan tangan dan melemparkan pil emas. Gang Slayer mengambil pil semangat dan berlutut ke tanah, terima kasih, pemimpin. Bawahan akan melakukan yang terbaik. Berbicara seperti ini, ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi bawahan Guixi, Gang Slaying membuat hatinya sangat tertekan. Tian Yuan Hai. Perahu terbang Qianlong terus berlayar di dasar laut. Dalam sekejap, 1000 tahun berlalu. 10.000 tahun telah berlalu di istana Guangtian. Dalam 10.000 tahun ini, para biarawan dari 3 sekte suci tidak mengejar mereka. Landen Sen dan para kultivator surgawi dalam pasukan gabungan telah menghabiskan 10.000 tahun ini dengan nyaman. Bagi para beku surgawi biasa, 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama, dan basis kultivasi setiap orang hanya sedikit lebih lama, dan tidak ada perubahan penting. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah bahwa dalam 10.000 tahun ini, Meyer berhasil menerobos mendiang Heavenly Immortal, yang merupakan salah satu dari beberapa hal yang dapat membuat Landen Sen bahagia. Butuh Landen Sen puluhan ribu tahun sebelum dia hampir tidak bisa menemukan cara untuk mengubah sungai dan mengaduk laut dalam transformasi 36 tiangang, dan hanya menggunakan metode ini untuk membuat beberapa sihir magis khusus. Perputaran sungai dan laut di 36 perubahan tiangang bukan arti harfiah, tetapi integrasi kekuatan spiritual kacau sendiri dengan lingkungan di sungai dan laut, untuk penggunaan sendiri, dan kontrol sembarangan kekuatan sungai dan laut. Ini terdengar agak low-end, tetapi pada kenyataannya, menggunakan kemampuan ini dapat mencapai efek yang sangat mengerikan. Landen Sen bahkan dapat mengondensasi air laut yang tak terbatas menjadi air 1 yuan. Selama dia berada di laut, dia bisa menggunakan air laut untuk mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Diharapkan bahwa sekarang setelah 1000 tahun berlalu, 3 sekte suci telah sepenuhnya menduduki domain abadi Tianmu. Setiap kali memikirkan ini, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, tak berdaya. Perahu terbang Qianlong berlayar selama 1000 tahun dan akhirnya mencapai laut pedalaman. Karena lingkungan di laut dalam berbeda dengan di laut luar, laut berwarna biru keabu-abuan, dan permukaan laut bergolak. Lingkungan di seluruh wilayah laut sangat bergejolak dan tidak stabil, seolah-olah tsunami meletus sepanjang waktu. Ini terutama karena kekuatan medan magnet Yuan Longshan di pusat laut Tianyuan, yang menyebabkan air laut di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Dalam beberapa hari berlayar di laut dalam, Qianlong Feizu mengalami serangan oleh binatang penyihir yang berbeda. Beberapa badai hitam tiba-tiba bergulung dari dasar laut, membuat penghalang di permukaan Qianlong Flying Boat yang bergolak dan dinamis. Landen Sen memperhatikan perubahan untuk pertama kalinya, dan membiarkan Raja Kera dan para biarawan tinggal di Istana Guangtian, meninggalkan Istana Guangtian sendirian.
Begitu dia terbang keluar dari Qianlong Feizu, beberapa badai hitam menyapu. Landen Sen segera menggunakan tubuh emasnya tanpa bergerak, dan membuka penghalang cahaya keemasan untuk menyelimuti perahu naga terbang. Boom! Boom! Penghalang cahaya emas menahan serangan angin hitam, dan raungan itu memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, bayangan hitam besar terbang dari kedalaman dasar laut. Landen Sen mengeluarkan mata iblis suci, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah kura-kura raksasa yang sangat besar. Kura-kura raksasa memiliki tubuh panjang dan berbentuk seperti gunung besar, tubuhnya hitam pekat, kepalanya menyerupai kepala naga, dan punggungnya runcing, dikelilingi oleh badai hitam, dan momentumnya luar biasa. Penyu naga hitam. Landen Sen mengangkat alisnya dan mengenali binatang penyihir asing di depannya. Mengenai binatang penyihir alien, banyak manuskrip kuno memiliki catatan, meskipun sangat langka saat ini, tidak sulit untuk diidentifikasi. Penyu naga hitam ini umumnya ditemukan di laut dalam dan menempati urutan pertama di antara semua makhluk penyihir heterogen. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada para biarawan puncak celestial biasa, dan kekuatan pertahanannya bahkan sebanding dengan Luo Tianxiang, yang sangat rumit. Tanpa diduga, begitu dia memasuki laut pedalaman, dia bertemu dengan binatang penyihir alien yang sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk. Mata Landen Sen penuh, dia belum menggerakkan tangan dan kakinya selama 10.000 tahun, dan dia berlatih tangan dengan kura-kura naga hitam ini hari ini. Mengaum. Ketika dikatakan bahwa sudah terlambat, kura-kura naga hitam berlari ke kapal naga yang tenggelam seperti meteor, dengan raungan yang mengerikan, dan sepasang mata emas penuh aura pembunuh. Penyihir alien memiliki rasa wilayah yang kuat. Wilayah laut ini adalah wilayah kura-kura naga hitam. Secara alami, alien lain tidak diizinkan untuk menyerang wilayah mereka. Melihat kura-kura naga hitam besar seperti gunung menabrak langsung, mata Landen Sen seperti listrik, dan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau menyebar di sekitarnya, berteriak, Xuan Xiansu, tiupan air yang menjengkelkan. Tiba-tiba, Landen Sen menggulung pusaran gelombang air raksasa di depannya, seperti lubang hitam besar, dengan panik menyerap air laut di sekitarnya. Penyu naga hitam menghantam pusaran gelombang air di depan Landen Sen, dan segera diledakkan oleh kekuatan bergelombang dari pusaran itu, membuat ledakan keras. Ini belum berakhir, naga air putih dengan jarak yang jauh muncul dari pusaran air yang telah menyerap banyak air laut. Naga air putih ini terdiri dari sejumlah besar air berat 1 yuan. Air berat 1 yuan adalah kristalisasi air di dunia nyata, dan setetes beratnya puluhan ribu kati. Gravitasi yang dibawa oleh naga air putih sebanding dengan berat puluhan ribu gunung yang ditumpuk bersama. Kekuatan satu pukulan telah mencapai tingkat keji. Aliran naga air putih terus-menerus keluar dari pusaran air dan mengenai kura-kura naga hitam satu demi satu. Bum bum bum. Raungan berat itu terdengar seperti langit dan bumi hancur, dan naga air benar-benar menelan dan menenggelamkan tubuh kura-kura naga hitam. Oh! Kura-kura ankylosaurus hitam yang terpukul keras di tubuhnya menyemburkan banyak darah dari mulut, membuat lolongan tragis. Bab 3913, Conquer the Black Dragon Turtle. Air berat unari dari alam abadi sejati berbeda dari alam rendah, karena perbedaan dalam ruang antarmuka. Gravitasi air berat unari dari alam abadi sejati adalah lebih dari 10.000 kali dari air berat dari alam bawah. Digantikan oleh binatang penyihir alien biasa, di bawah pukulan ini, tubuh telah meledak menjadi terak. Namun, kekuatan pertahanan kura-kura naga hitam sebanding dengan Luo Tianxiang, dan serangan kesedihan gila, Landen Sen tidak dapat membombardir dia sampai mati dalam waktu singkat. Saat naga air terus menyerang kura-kura naga hitam, ada suara keras yang memekakkan telinga di dasar laut, seolah-olah ada gempa bumi di dasar laut, menakutkan. Penyu naga hitam tidak bisa menahan pukulan berat naga air, dan dengan cepat menarik tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Bum bum. Puluhan ribu naga air dengan ganas menyerang tempurung kura-kura naga hitam, walaupun tempurung kura-kura hampir tidak dapat menahan kekuatan naga air, itu masih akan merusak tubuh kura-kura naga hitam. Setelah naga air menyerang selama beberapa saat, banyak darah mengalir keluar dari cangkang kura-kura, tubuh kura-kura naga hitam terluka parah oleh kekuatan besar yang dibawa oleh naga air, dan itu tidak bisa bertahan lama. Landen Sen cukup puas dengan kekuatan magis yang dia ciptakan yang disebut serangan air Krungshang. Meskipun kekuatan-kekuatan magis ini tidak setinggi kematian mata suci, keuntungannya adalah bahwa ia mengkonsumsi daya spiritual kacau sangat sedikit. Dapat menggunakan kekuatan magis ini. Selain itu, Landen Sen dapat menggunakan kekuatan magis ini untuk membuat 1 yuan air berat dan menggunakannya untuk penggunaannya sendiri. Ada banyak cara untuk menggunakannya. Anda dapat menggunakan 1 yuan air berat untuk menyerang musuh atau menggunakan perlawanan kuat dari 1 yuan untuk bertahan. Ini sangat praktis. Namun, ini tidak cukup. Dalam hal kekuatan saja, kekuatan supernatural, gila kesedihan air, Landen Sen sendiri paling dekat dengan Xuan Xiansu yang canggih, tetapi tidak sampai ke tingkat Xuan Xiansu yang canggih. Bahkan, selain serangan air gila ini, Landen Sen juga menggali kekuatan magis yang lebih kuat. Xuan Xiansu, semua pedang terbang bersama.
Landen Sen menjerit, dan dengan cepat melepaskan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, menyebar ke radius 100 mil. Tiba-tiba, pusaran air di depan Landen Sen tiba-tiba melebar 3 atau 4 kali lebih besar, dan naga air tidak lagi menyembur keluar dari pusaran, tetapi pedang terbang yang tak terhitung banyaknya dengan cahaya putih yang berkilau. Aku melihat pedang terbang yang tak berujung, dalam bentuk tsunami mengerikan, menekan ke arah kura-kura naga hitam. Bum bum bum. Jutaan pedang terbang menghantam tempurung kura-kura naga hitam dengan keras, dan gerakan besar itu tampaknya hancur, dan gelombang bunyi keras yang menusuk telinga demi gelombang. Pedang terbang ini juga dibentuk oleh satu yuan air berat, dengan daya tembus yang lebih kuat. 10.000 pedang terbang bersama, dari Landen Sen meminjam dari teknik pembentukan pedang 100 kekuatan. Prinsip dari Bailian Sword Array adalah menggunakan kekuatan yang dihasilkan oleh 5 pedang terbang 5 elemen untuk terus membelah dan menggabungkan, dan terus-menerus menciptakan kekuatan besar untuk menyerang musuh. Pada dasarnya, ini didasarkan pada karakteristik 5 elemen yang hidup berdampingan, untuk menampilkan kekuatan gaib yang menyerang yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan elemen 5 tunggal, yang bertujuan untuk meledakkan kekuatan terbesar dengan konsumsi terkecil dari kekuatan spiritual kacau. Meskipun Landen Sen, atau Sun Sword Flying Together, meskipun tidak dapat mencapai pertumbuhan antar elemen, dia dapat meminjam keuntungan lingkungan dari laut dengan mengubah sungai menjadi laut dalam transformasi 36 tiangang, dan terus-menerus membuat satu yuan air yang deras. Pedang terbang, datang untuk menyerang frekuensi serangan musuh adalah 7 atau 8 kali lipat dari serangan air gila sebelumnya. Kekuatan sihir ini pada dasarnya meniru arai pedang Bailian, dan kekuatannya mungkin tidak sebagus arai pedang Bailian, tapi itu pasti tidak akan terlalu berbeda. Intinya adalah bahwa kekuatan supernatural ini tidak mengkonsumsi kekuatan jiwanya sendiri, dan mengkonsumsi daya spiritual yang kurang kacau. Bum bum bum. Aliran pedang terbang putih mantap menyerang kura-kura naga hitam, sangat brutal. Retak, klik, klik. Lagi pula, cangkang kura-kura naga hitam tidak tahan lagi, dan mulai pecah. Setelah beberapa tingkat bunga, saya hanya mendengar suara keras dan teredam, dan cangkang kura-kura naga hitam benar-benar hancur, dan daging di dalam cangkang itu dihantam oleh sejumlah besar pedang terbang. Hahaha. Landen Sen tertawa keras, sangat bahagia. Saya akhirnya tidak menyia-nyiakan 10.000 tahun ini untuk memahami perubahan 36 di Tiangang. Ciptaannya sendiri tentang 10.000 pedang terbang bersama, jelas lebih kuat daripada kematian mata suci, dan itu hanya sedikit hilang dibandingkan dengan formasi pedang 100 kekuatan. Hanya satu chip, satu pukulan penuh sudah cukup mengancam nyawa Luo Tianxiang. Lalat di salep adalah bahwa, apakah itu serangan gila dan air atau terbangnya 10.000 pedang, kedua kekuatan gaib ini semuanya berevolusi berdasarkan metode memutar sungai dan mengganggu laut dalam transformasi 36 tiangang, dan mereka sangat bergantung pada lingkungan. Di sungai dan laut cukup luas untuk ditampilkan. Jika berada di darat atau di langit terlalu jauh dari laut, Landen Sen tidak akan bisa menggunakan dua kekuatan magis ini. Oh. Setelah Fei Jian menyerang selama beberapa saat, kura-kura naga hitam itu penuh dengan bekas luka, dan itu penuh dengan napas, dan itu membuat jeritan yang keras dan lemah, seolah-olah memohon belas kasihan. Landen Sen memiliki inspirasi, membalik tangannya dan mempersembahkan Demon Refining Pot. Meskipun pot pemurnian iblis sangat berkurang karena kerusakan, tetap saja itu adalah harta abadi tingkat roh. Dikatakan bahwa harta ini dapat memperbudak monster dan binatang penyihir dan mengubahnya menjadi pot dan roh, dan menempatkannya untuk penggunaan mereka sendiri. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mencoba. Landen Sen segera menyuntikkan chaos energi spiritual ke dalam Demon Refining Pot. Ledakan. Tutup panci pemurnian iblis tiba-tiba terbuka, dan badai cian besar keluar dari pot, menyelimuti tubuh kura-kura naga hitam yang terluka parah. Wow! Badai cian ini mengandung kekuatan yang sangat aneh, dan mulai merobek tubuh jiwa kura-kura naga hitam dari daging, menyebabkan kura-kura naga hitam itu merasakan sakit yang luar biasa dan mengeluarkan lolongan yang menusuk hati. Menyempurnakan pot iblis, tutup. Landen Sen berteriak keras, dan hendak mendorong panci pemurnian iblis di tangannya ke ekstrim. Dengan semburan, letusan panci pemurnian setan menyemburkan banyak badai biru, dan akhirnya merobek jiwa kura-kura naga hitam dari tubuh yang terluka serius, dan terlibat dalam panci pemurnian setan. Wow! Dalam sekejap mata, jiwa kura-kura naga lapis baja hitam dikumpulkan ke dalam pot pemurnian iblis, dan Landen Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jiwa kura-kura naga lapis baja ekstra hitam di pot pemurnian setan yang kosong. Melihat bahwa Demon Refining Pot telah menundukkan Black Dragon Turtle dengan begitu mudah, Landen Sen tidak bisa menahan kegembiraannya, mengaguminya sebagai harta abadi-abadi tingkat roh. Setelah jiwa binatang iblis yang tersegel dalam pot pemurnian iblis dibangunkan oleh kekuatan spiritual kacau tuannya, itu dapat diringkas menjadi suatu entitas, yang dapat mengerahkan sekitar 80% dari kekuatan tempur dewa. Ini hampir setara dengan membawa roh binatang bersamamu. Selain itu, pot pemurnian memiliki dua keuntungan besar yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang roh. Pertama adalah roh binatang monster yang disegel dalam pot jarang akan mati karena pertempuran.
Bahkan jika tubuh dikalahkan, jiwa yang hilang akan disedot oleh peri penyuling setan lagi, dan hanya perlu pemanasan untuk jangka waktu tertentu, jiwa dapat dipulihkan untuk membentuk lagi. Yang kedua adalah bahwa pot pemurnian iblis dapat menampung banyak jiwa binatang iblis, terlepas dari jenisnya. Dilihat oleh kapasitas pot pemurnian iblis yang diperoleh Landen Sen, dia setidaknya bisa menaklukkan ribuan roh penyihir mirip dengan kekuatan kura-kura naga hitam. Ini sebanding dengan sepasukan biksu berkualitas tinggi. Tentu saja, ini masih merupakan pot pemurnian iblis yang rusak. Jika itu adalah pot pemurnian iblis yang masih utuh, aku takut bahkan binatang penyihir prasejarah yang paling serius dapat ditundukkan. Bab 3914, Riot Area. Landen Sen menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam panci pemurnian iblis, mencoba melepaskan roh penyu naga hitam yang baru saja ditundukkan. Panci pemurnian iblis segera memuntahkan awan cahaya hitam, yang berubah menjadi kura-kura naga hitam panjang, dan mengembun entitas, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Landen Sen dapat mengendalikan kura-kura naga hitam dan mengeluarkan berbagai perintah dengan pikiran rohaninya. Meskipun tidak sefleksibel tangan dan kaki untuk mengendalikan binatang ini, itu lebih dari cukup untuk digunakan melawan musuh. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa entitas yang terkondensasi oleh kura-kura naga hitam ini bukanlah tubuh fisik, tetapi mirip dengan semacam energi spiritual. Dibandingkan dengan dewa, kekuatan pertahanan secara alami akan sangat berkurang, tetapi kekuatan serangan dapat mencapai 80% dari tingkat dewa. Kemampuan pot iblis untuk memperbudak jiwa sudah melawan langit, dan Landen Sen tidak menginginkan lebih. Puas, dia menarik panci pemurnian iblis dan kembali ke istana Guangtian. Saudaraku, bagaimana situasinya? Melihat bahwa Landen Sen telah menjawab istana Guangtian, Raja Kera tidak sabar untuk bertanya. Kakak, jangan khawatir, itu hanya binatang penyihir alien kecil, yang telah dikalahkan olehku. Jika ini terjadi lain kali, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Landen Sen tersenyum dan memberitahu Raja Kera apa yang baru saja terjadi. Sang Raja Kera mengagumi, tentu saja, ada banyak cara untuk saudara yang berbudi luhur. Karena saudara yang bajik memiliki cara untuk menaklukkan binatang penyihir asing ini, Anda akan menyerahkan hal yang sama kepada Anda. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk. Qianlong Flying Boat terus berlayar di laut pedalaman dan tujuannya adalah Gunung Yuanlong di tengah laut pedalaman. Perlu disebutkan bahwa yang disebut laut dalam adalah wilayah laut-laut Tianyuan yang jauh dari daratan Xianyu, dan jangkauan laut dalam beberapa kali lebih besar daripada laut luar. Qianlong Feizu baru saja berlayar ke laut pedalaman. Dibutuhkan setidaknya 2000 tahun untuk berlayar untuk mencapai Gunung Yuanlong di pusat laut pedalaman. Perjalanan ini sangat panjang. Sebagian besar waktu, Landen Sen tinggal di istana Guangtian untuk bermeditasi dan mempelajari 36 perubahan Tiangang. Kadang-kadang bertemu dengan makhluk penyihir asing yang menyerang Qianlong Feizu, akankah mereka keluar untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, dengan cara menaklukkan beberapa binatang penyihir alien yang kuat dan memasukkan mereka ke dalam panci pemurnian iblis. Tidak ada banyak binatang penyihir asing yang menghantui laut dalam, tetapi Qianlong Feizu telah menemui banyak hal. Alasan utama adalah bahwa Qianlong Feizu sangat besar, dan mudah untuk menarik perhatian binatang penyihir yang berbeda. Jika itu adalah biksu tingkat rendah yang diserang, makhluk penyihir heterogen ini akan menganggapnya sebagai ikan kecil dan udang, dan mereka terlalu malas untuk menghiraukannya. Tapi ini juga bagus, mudah bagi Landen Sen untuk memperluas pot pemurnian iblis. Dengan cara ini, 1000 tahun berlalu. Qianlong Feizu berlayar ke kedalaman laut dalam. Selama tahun-tahun berlayar di laut dalam, Landen Sen menemukan banyak binatang penyihir yang berbeda, baik yang kuat maupun yang lemah. Kekuatan tempur binatang penyihir heterogen relatif besar, dan yang paling lemah bukan musuh dari yang paling kuat, Landen Sen bahkan dapat menemukan Raja Kera untuk membantu. Singkatnya, Landen Sen belum menemukan bahaya untuk saat ini, dan semuanya terkendali. Dalam 1000 tahun terakhir, ia telah menaklukkan hampir 500 spesies berbeda dari jiwa penyihir binatang berperingkat di hulu, yang terlemah yang memiliki kekuatan puncak langit, membentuk kelompok tentara penyihir binatang yang cukup kuat. Dapat dianggap sebagai peningkatan tidak langsung cadangan pasukan gabungan. Dengan cara ini, perahu naga terbang ke kedalaman laut pedalaman, dan lingkungan di laut berubah secara halus. Dibandingkan dengan daerah luar laut dalam, ada sangat sedikit binatang penyihir asing di kedalaman laut dalam. Setelah 300 tahun, Landen Sen hanya menemukan 5 binatang penyihir asing, tetapi 5 binatang penyihir asing ini sangat kuat. Landen Sen harus memanggil Raja Kera 9 kepala raja dan pembantu lainnya untuk bekerja sama agar berhasil menaklukkannya. Meskipun binatang penyihir alien yang muncul di kedalaman laut dalam jarang, mereka sangat kuat, dan Landen Sen tidak berani untuk bersantai kewaspadaannya. Dalam sekejap mata, 500 tahun lagi akan berlalu. Perahu terbang Qianlong berlayar ke perairan tengah laut dalam Tianyuan, dan perairan sentral tidak lagi dipenuhi spesies penyihir yang berbeda, yang sangat aneh. Wilayah tengah laut Tianyuan disebut daerah liar dalam buku-buku kuno.
Tsunami muncul hampir setiap hari di wilayah laut ini, dengan gelombang besar melonjak ke langit dan turbulensi laut. Mungkin karena medan magnet Gunung Yuanlong, ruang di wilayah laut kerusuhan sangat berantakan, dan kadang-kadang badai ruang bengkok mungkin meledak di sekitar wilayah laut. Beberapa pembudidaya dengan basis budidaya yang sedikit lebih rendah, begitu mereka terpesona oleh badai antariksa, tubuh mereka pasti akan berubah menjadi bubuk, sama sekali tidak dapat bertahan hidup di sini. Ketika Qianlong Feizu berlayar ke perairan yang kacau, itu mulai terasa sedikit lemah. Perahu-perahu roh sering diledakkan oleh badai antariksa, kecepatannya jelas terhalang ketika mereka berlayar, dan penghalang luar sering mengenai, sering kali bergetar. Landen Sen sering harus keluar dari istana Guangtian, memamerkan teknik tubuh emas immobility, membuka penghalang pertahanan, dan memblokir badai ruang yang kuat untuk Qianlong Flying Boat, untuk memastikan bahwa Qianlong Flying Boat tidak akan mengalami masalah dengan navigasinya. Setelah Qianlong Flying Boat berlayar di perairan kerusuhan selama ratusan tahun, ketika hendak mencapai Gunung Yuanlong di tengah, air laut di laut tiba-tiba berubah menjadi warna tinta hitam keruh, benar-benar membuat Qianlong Flying Boat kehilangan arahnya. Air hitam ini mengandung kekuatan aneh, yang tidak hanya dapat memblokir kesadaran ilahi, juga seperti sebuah rawa. Qianlong Flying Boat sangat terjebak di dalamnya, dan sangat sulit untuk dilalui, dan secara bertahap berhenti. Landen Sen merasa aneh, melihat Qianlong Flying Boat hampir berhenti, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mendesak Qianlong Flying Boat untuk terbang keluar dari laut, mencoba mencari jalan di laut. Tanpa diduga, badai hitam bertiup di laut, dan sejumlah besar gas hitam tebal melonjak dalam badai itu. Gas hitam itu seperti lumpur tinta, benar-benar menyelimuti daerah di tengah laut kerusuhan. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mendesak Qianlong Flying Boat ke dalam badai hitam, tetapi penghalang di permukaan Qianlong Flying Boat dengan cepat ditembus oleh badai hitam, dan perlawanan yang kuat sekali lagi membuat Qianlong Flying Boat berhenti. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus mengendalikan Qianlong Flying Boat untuk mundur dan melaju pergi dari daerah di mana badai hitam menyebar. Landen Sen merasa ada yang aneh dan tidak berani bertindak cepat. Setelah memasuki istana Guangtian, Landen Sen memberitahu Sein Yoyue tentang situasi yang dilihatnya, dan ingin mendapat kabar darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengundang Santo Bulan, alis Dai mengerutkan kening. Dia tidak bertanya terlalu banyak, dan meminta untuk mengikuti Landen Sen untuk melihat situasi di sekitar wilayah laut. Landen Sen segera membawanya keluar dari kuil Guangtian dan mengamati situasi di wilayah laut sekitarnya. Area tengah laut yang kacau ini tampaknya diselimuti semacam energi aneh, dan sepertinya semacam penghalang pesona untuk mencegah orang luar masuk. Undang orang suci bulan berkata dengan cemberut. Landen Sen mengerutkan kening, penghalang pesona. Mungkinkah daerah di dekat Gunung Yuanlong disegel secara buatan? Bukannya ada kemungkinan seperti itu, tetapi dalam persepsi gadis kecil itu, seharusnya tidak ada pesona di dekat Gunung Yuanlong. Memang benar larangan itu ada. Singkatnya, larangan pesona yang muncul di depan Anda sangat aneh dan istimewa, tidak seperti kekuatan gaib. Ini seperti air liur dari beberapa jenis binatang aneh. Santo Yoyue meraih segenggam air hitam di depannya. Air laut seperti tinta jeli lengket dengan daya rekat yang kuat.